kamu berpikir bangun bisnis cuman bikin produk, terus ngiklan pakai KOL dan influencer doang, kamu salah besar. Memang di tahap awal bisnis, cara barusan itu bisa jadi sangat berdampak. Tapi sadar nggak, apa yang kamu lakukan itu, orang lain juga lakukan. Yang akhirnya nanti biaya marketing kamu akan makin mahal. Diskon dan promo terus-terusan biar produk cepat laku. Sampai akhirnya profit kamu akan tergerus. Nggak mau kan kalau bisnis kamu kayak gini? Nah, di video ini kita akan bahas gimana cara komunikasi marketing yang berdampak. Nggak cuma viral sesaat dengan cara memahami konsumen menggunakan value proposition canvas. Banyak para pebisnis di awal bangun bisnisnya fokus ke penjualan, yang intinya gimana omsetnya terus naik, tanpa mempertimbangkan komunikasi marketing jangka panjang. Yang kayak gini oke lah setahun sampai 2 tahun, tapi jangan sampai terus-terusan. Karena yang namanya bangun bisnis nggak hanya melulu tentang penjualan, tapi gimana bisnis kita bisa relevan dengan market atau pasar kita. Dan kalau kita bicara tentang komunikasi marketing, fundamental dari komunikasi marketing adalah memahami target market atau konsumen kita. Dan konsumen ini referensinya atau kebiasaannya akan terus berubah menyesuaikan keadaan. Dan di sini kita sebagai pemilik bisnis penting untuk memahami konsumen. Salah satu caranya dengan menggunakan framework Value Proposition Canvas. Jadi dalam Value Proposition Canvas ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama tentang pain point atau kekhawatiran konsumen. Gain point yaitu harapan yang ingin didapatkan konsumen, dan jobs to be done adalah hal yang mendasar yang ingin diselesaikan konsumen. Kita ambil contoh dengan bisnis ayam geprek. Untuk memahami konsumen, kita harus ketahui dulu hal mendasar apa sih yang ingin mereka selesaikan. Misal jobs to be done-nya ayam geprek yang enak, fresh, dan pedesnya nendang. Dan dari sini kita bisa asumsikan juga pain point atau keresahan apa yang ada di benak konsumen tentang ayam geprek. Misalnya takut kepedesan, atau takut rasanya zonk, takut ayamnya nggak fresh, atau takut antri ketika pesan. Nah, dari jobs to be done dan pain point ini kita bisa coba rancang gain point yang bisa jadi kita komunikasikan. Misalkan kita komunikasikannya ayam geprek yang pedasnya berlevel. Nah, ini untuk menghilangkan ketakutan akan kepedasan. Kemudian hanya 15 ribuan aja. Ini dijelasin kalau harganya itu wajar. Ayam yang selalu fresh untuk menghilangkan ketakutan kalau ayamnya nggak fresh, dan misalkan bisa dipesan lewat Shopee Food. Nah, ini cara cerdas untuk menghilangkan ketakutan terkait antri. Nah, dari sini kita dapat banyak insight komunikasi marketing yang bisa kita coba promosikan. Dan intinya bisa memberikan dampak emosi untuk menghilangkan pain point konsumen lewat pernyataan-pernyataan komunikasi marketing kita. Nah, setelah kamu paham framework ini, harusnya kamu punya gambaran komunikasi marketing apa aja yang bisa kamu trial di bisnis kamu. Dan yang terpenting, mindset kamu akan banyak berubah ketika mencoba melakukan komunikasi marketing. Akan lebih banyak menitik beratkan ke gain point yang bisa kamu berikan di produk kamu. Intinya dari satu framework ini, kamu bisa nentuin konten apa yang paling relevan. Kemudian tentuin promo yang mungkin masuk akal untuk kamu jual. Dan tentuin customer experience apa yang akan kamu bangun, bahkan nentuin positioning brand kamu. Tanpa harus ikut tren, tanpa harus ganti-ganti strategi atau capek ngejar algoritma. Marketing itu bukan soal rumus kaku, karena manusia itu selalu beradaptasi. Bisnis yang sustain bukan yang paling banyak bikin janji buat konsumennya, tapi yang paling ngerti konsumennya. Jadi, sebelum kamu nambah budget iklan, cari influencer baru, atau ikut-ikutan tren baru, coba lebih baik kita berhenti sebentar dan tanyain ke diri sendiri. Apa sih yang paling konsumen harapkan dari produk kita? Kemudian, pain point apa yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh produk kita? Dan gain point apa yang bisa dirasakan oleh konsumen kita? Kalau 3 ini jelas, maka marketing kita akan jauh lebih terang, lebih relevan,
lebih sustain. Dan kalau kamu ngerasa pembahasan ini relevan dan ngebantu cara berpikir kamu sebagai pebisnis, jangan lupa subscribe channel ini. Karena kedepannya kita akan bahas banyak soal fundamental bisnis. Mulai dari marketing, branding, legalitas, sampai bahas operasional bisnis untuk bangun bisnis yang lebih sustain. Dan kalau kamu pengen belajar bareng, diskusi, dan dapat materi-materi praktis yang bisa langsung diterapkan di bisnis, kamu juga bisa join ke komunitas belajar Nextsolve Academy. Di sana kita akan bahas bagaimana membangun bisnis yang sustain, kemudian banyak insight dan materi gratis yang akan di-share langsung di grup WhatsApp. Dan linknya sudah saya taruh di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat.